Kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada itu? Apa hak Anda untuk menanyakan kenapa dan kenapa? Anda ingin menakar Rob Anda sendiri? Tidak berhak seorang hamba menanyakan kenapa kepada perbuatan-perbuatan Allah. Kalau tidak salah dalam surat Al-Anbiya ayat 20-an sekian, coba lihat dalam surat Al-Anbiya. Ya, Al-Anbiya ayat 23. Seluruh Anda yang mempertanyakan Allah dengan pertanyaan kenapa? Mengapa? Jawabannya adalah surat Al-Anbiya ayat 23. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia, yaitu Allah, tidak ditanya kenapa dia berbuat. Dan mereka, yaitu manusia, yang ditanya kenapa mereka berbuat. Ya, Allah tidak perlu ditanya kenapa dia berbuat. Jadi nggak perlu kita bertanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kenapa Allah menciptakan neraka, kenapa Allah menciptakan syaitan, kenapa Allah menciptakan iblis, kenapa Allah menciptakan maksiat, kenapa Allah Ya akhi, Anda siapa? Banyak sekali pertanyaan seputar ini yang mempertanyakan kenapa Robnya berbuat. Jadi kenapa, pertanyaan kenapa ini hentikan. Kalau kita merasa sulit, tulis dengan ungkapan yang lebih memiliki adab. Ustadz, saya merasa sulit untuk memahami, sebagian orang Allah beri hidayah, sebagian Allah tidak beri hidayah. Tolong Ustaz jelaskan bagaimana saya bisa memahami dengan benar. Itu lebih beradab dibanding kita menanyakan kenapa. Karena soal memberikan hidayah tidak memberikan hidayah pekerjaan Allah. Kalau kita bertanya kenapa, kita bertanya kepada Allah pertanyaan kenapa. Sementara Allah mengatakan dia tidak ditanya kenapa dia berbuat. Sementara kalian yang ditanya kenapa kalian berbuat. Jadi adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam memutuskan, coba ana mau tanya kepada antum, Allah dalam memutuskan pernah keliru enggak? Hah? Pernah keliru enggak? Semua keputusan Allah benar? Allah tidak pernah keliru? Yakin? Ya sudah, selesai. Sudah selesai. Udah terjawab pertanyaan tadi sudah. Kenapa Allah berikan ini hidayah? Kenapa Allah tidak berikan ini hidayah? Allah pernah keliru enggak? Enggak, ya sudah selesai. Kecuali Anda yakin Allah pernah keliru, sehingga yang seharusnya dapat hidayah tidak dapat hidayah, yang seharusnya tidak dapat hidayah kok dapat hidayah. Kecuali Anda yakin Allah keliru, baru pertanyaan ini cocok. Tapi kalau Anda yakin Allah tidak pernah keliru, maka pertanyaan ini tidak akan ada, karena Allah tidak pernah keliru. Yang pernah keliru itu manusia. Namun Allah tidak pernah keliru. Allah tidak pernah salah memberikan keputusan. Jadi kalau seandainya Anda menanyakan kenapa yang ini Allah berikan hidayah, karena dia pantas dapat hidayah. Kenapa itu tidak Allah berikan hidayah? Karena dia tidak pantas dapat hidayah. Kenapa ini ke surga? Karena dia pantas ke surga. Kenapa ini ke neraka? Karena dia pantas ke neraka. Dan tidak ada orang yang pantas ke surga lalu ke neraka. Nggak akan ada itu. Maka berusahalah Anda untuk menjadikan diri Anda orang yang pantas dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kalau sudah melihat Anda pantas dapat hidayah, tidak akan mungkin menutup hidayah itu dari Anda. Karena itu kesoliman. Maka berusaha untuk membuka pintu hidayah. Sucikan hati daripada hasad dan dengki. Sucikan hati daripada syirik, itu yang terutama sekali, daripada kemunafikan, daripada menggemari dan mencintai maksiat.
Sehingga dengan melihat hati Anda yang bersih dan suci, ingin membenci kemaksiatan, membenci kekafiran, membenci seluruh bentuk daripada kezaliman, Anda dinilai oleh Allah adalah orang yang berhak dapat hidayah. Lalu Allah berikan hidayah itu kepada Anda. Sementara yang lain terbalik. Yang dia benci justru tauhid. Yang dia benci justru orang yang mengajak kembali kepada sunnah. Yang dia benci justru orang-orang yang berjilbab sesuai dengan Allah yang Allah inginkan, lebar. Yang dia benci justru orang-orang yang keluar dari transaksi riba. Itu yang dia benci. Apalah kalian ini begini, begitu. Yang dia benci justru orang yang rajin ke masjid. Yang dia tidak senang melihat orang berjenggot. Mangkal aja hatinya ngelihat jenggot tumbuh gitu loh. Ada orang yang sebel melihat jenggot itu. Padahal Rasul kita berjenggot. Rasul kita berjenggot. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjenggot. Para nabi dan para rasul berjenggot. Sehingga ada kata-kata jenggot dalam Al-Quran. Abu Bakar berjenggot, Umar berjenggot, Utsman berjenggot, Ali berjenggot. Lalu kenapa sebel melihat orang berjenggot gitu? Sini kamu sini. Jelek kamu sejak berjenggot, cukur. Sebel gitu melihat jenggot. Tapi kalau ada pimpinan yang manggil sini. Dia pimpinan misalnya. Bagus jenggot itu. Saya juga sebenarnya suka. Tapi peraturan di kita dalam keprajuritan kita nggak boleh. Saya mau sebenarnya, sebagaimana kamu mau, tapi peraturan kita orang yang imannya lemah. Untuk sementara cukur dulu lah. Kalau kamu sudah pensiun nanti tumbuhkan lagi. Ini lain lagi ceritanya. Ini dia tidak benci dengan jenggot, tapi dia terpaksa menjalankan. Sudah ada aturan, nggak boleh. Sayang yang kita tahu aturan itu setelah kita ingin berjenggot. Dulu kita nggak peduli, karena kita tidak belajar. Gitu lah. Jadi berbeda yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama sebel. Ini kayak siapa kamu semenjak berjenggot ini? Saya lihat. Misalnya sebel gitu loh lihat jenggot itu. Nah yang seperti ini misalnya, ini hanya misal saja. Jadi gini, soal Allah memberikan dan tidak memberikan, Allah pasti memberikan kepada yang berhak untuk mendapatkan. Dan Allah tidak memberikan karena Allah tidak melihat dia berhak untuk mendapatkannya. Allah tidak pernah salah pilih. Allah tidak pernah salah pilih. Kenapa Allah berikan kepada ini tidak Allah? Kenapa Allah berikan kepada Salman Al-Farisi, namun Allah tidak berikan kepada Abu Thalib? Allah tidak pernah salah pilih. Kenapa Allah berikan kepada Umar? Kenapa Allah tidak berikan kepada Abu Jahal? Allah tidak pernah salah pilih. Karena yang berhak mendapatkannya adalah Umar, yang tidak berhak mendapatkannya adalah Abu Jahal. Yang berhak mendapatkannya adalah Salman Al-Farisi, dan tidak berhak mendapatkannya adalah Abu Thalib. Ada orang yang mengatakan, nah, Abu Thalib lebih berhak daripada Salman. Ya Allah ya Rabb, sebegitu beranikah Anda memprotes keputusan Allah? Ya, wallahu alam. Terjawab kira-kira yang tadi pertanyaannya? Terjawab insyaallah ta'ala.